selamat sore. Kembali di channel saya Bintang Situmorang. Di sini saya akan membuat fermentasi dari ampas tahu. Ampas tahu beratnya sekitar 5 kilo. Bahan-bahannya itu ampas tahu, ada dedak ya, dedak. Kalau pentingnya ini ada E4, lalu gula, lalu ember ya teman-teman untuk mencampurnya, dan satu lagi air. Hal yang pertama kita lakukan, larutkan E4 ke dalam gelas. Diperkirakan aja ya teman-teman, sekitar ada berapa liter untuk mencampur ampas tahu dengan dedak. Biasanya itu saya pakai sekitar 3 liter, jadi satu botol tutup E4 ini untuk 1 liter air. Jadi saya pakai 3 tutup botol air, tutup E4. 2, 3. Jangan lupa untuk kita masukkan gula. Ini gulanya ini tujuan agar bakteri yang ada di E4 ini bisa aktif kembali. Di sini biasanya saya pakai itu ada 1 liter, biasanya saya pakai 1,5 sendok gula pasir ya. Jadi saya pakai 3 tadi, berarti kita pakai 5 sendok saja ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Kita masukkan air sedikit untuk melarutkan E4 tadi dengan gula, tidak usah banyak-banyak. Lalu kita kocok. Ini langkah awal ya teman-teman. Lalu kita biarkan. Lalu yang kedua kita masukkan ampas tahu tadi. Ini semuanya sekitar ada 5 kilo ya teman-teman. Masukkan semua ampas tahu tadi. Kalau teman-teman ingin memfermentasikan ampas tahu, usahakan ampas tadi ini diperas dulu. Jadi dia tidak ada yang keluar air, tapi jangan terlalu peras-peras ya teman-teman, biar untuk mencampur dengan ininya tadi, dengan dedaknya jadi gampang. Lalu yang kedua, masukkan dedak. Di sini saya pakai perbandingannya 1 kilo dedak untuk 3 kilo ampas tahu. Tadi sekitar 5 kilo ampas tahu, berarti ini saya pakai 2 kilo dedak halus. Ini dedak halus ya teman-teman, kita pakai setengahnya saja. Ini sudah ada setengah kilo. Lalu
kita campur ya teman-teman. Kita aduk sampai rata agar ampas tahu tadi dengan dedak ini bisa tercampur dengan rata. Nah, ini kita buat fermentasi ini dari ampas ini agar kita dapat mengirit makanan ayam ya teman-teman. Di samping itu, dengan fermentasi ini nilai gizi kandungan dalam ampas tahu dan dedak ini bisa 2-5 kali lipat vitaminnya daripada yang biasa teman-teman. Karena dengan fermentasi ini ada melibatkan M4 tadi. Nah, M4 itu kan teman-teman sudah tahu bahwa di dalam M4 itu ada bakteri baik yang tidak aktif. Nah, lalu dicampur dengan gula supaya aktif teman-teman. Itu nanti kalau teman-teman beli M4 itu nanti ada keterangannya di situ di dalam botolnya itu. Nah, lakukan seperti ini ya teman-teman, biar agar semua tercampur dengan rata dengan dedak. Memang prosesnya agak lama teman-teman, karena mencampur ini cukup capek ya. Tapi dengan begini kita bisa membuat pakan fermentasi ini, kita dapat mengirit biaya, tapi hasilnya jos, vitaminnya itu tinggi ya teman-teman. Jadi ayamnya pun bisa gemuk. Kalau teman-teman misalnya ada ayamnya banyak, itu bisa membuat fermentasi ampas tahu ini. Bahan-bahannya itu sangat gampang dicari. Ampas tahu, dedak halus, M4, gula putih. Nah, sebenarnya lebih bagus pakai gula merah ya teman-teman dibanding gula putih. Berhubung gula merah saya habis ya, saya pakai gula putih. Campurnya harus sampai rata ya teman-teman. Nah, jika sudah lalu kita larutkan M4 tadi, kita masukkan ke dalam air yang sudah saya sediakan di dalam baskom ini. Ini berisi 2 liter air, ditambah 1 gayung ini berisi 1 liter air, tapi semua 3 liter air ya teman-teman. Lalu saya campurkan ya teman-teman. Sudah kita masukkan M4, kita campur ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam ember berisi ampas tahu dengan dedak tadi. Jangan langsung dimasukkan semua ya teman-teman, masukkan perlahan-lahan, lalu diaduk lagi sampai rata.
setelah menonton video ini bisa teman-teman praktekkan sendiri di rumah. Nah, ini kalau sudah nanti rata itu kita masukkan ke dalam ember atau ke dalam plastik ya teman-teman. Kalau ke dalam plastik itu harus diikat rapat, kalau ember itu harus ada yang tutupnya. Nah, karena situasi ampas ini nanti jika sudah jadi ampas tahu ini dengan dedak ini dengan ember itu harus tertutup rapat, karena di sini kita membutuhkan fermentasi prosesnya memang agak lama ya teman-teman. Biar hasilnya maksimal harus rata diaduknya, jangan sembarangan. Jika kurang tambahkan lagi campuran empat ini lagi ya teman-teman. Waktu yang dibutuhkan untuk fermentasi itu sekitar 3 atau 4 hari. Nah, setelah 3 atau 4 hari nanti baru bisa dipakai. Kalau teman-teman masih biar lebih bagus lagi, nanti ketika akan mencampur makan ampas ini bisa dicampur dengan pur, konsentrat, atau dengan daun-daunan pun bisa seperti ini. Nah, biasanya saya mencampurnya dengan daun pepaya atau daun talas teman-teman. Nah, karena ayam itu sangat membutuhkan hijau-hijauan teman-teman agar ayam kita itu sehat. Saya sendiri kalau 1 hari itu bisa dikatakan selalu memakai ampas daun kates. Saya potong kecil-kecil, saya haluskan, lalu saya campur dengan pakan ini, fermentasi ini tadi, ampas tahu. Lalu sedikit-sedikit saya campur konsentrat atau pur tadi agar lebih tambah bergizi lagi makanan ini, dan juga proteinnya bisa terpenuhi. Nah, ini kalau di tempat saya ini ampas tahu kemarin saya beli itu setengah karung sekitar 14.000. Sangat murah ya teman-teman, ditambah dedak tadi. Di sini saya beli dedak halus itu sekitar 3.000. Ini sekitar 2,5 kilo tadi, berarti 3.000 lah, sekitar 10.000 lah. Taruh 10.000 tambah 14.000 berarti 24.000, dengan biaya irit 24.000 kita bisa mengirit biaya pakan. Tidak hanya mengirit ya, tetapi makanan
fermentasi ini peranannya sangat bagus teman-teman. Walaupun dia ampas, tapi dengan adanya M4 ini tadi, ada bakteri yang baik, bakteri baik di dalam M4 tadi telah membuat pakan fermentasi ini menjadi nilai dengan gizi yang tinggi ya teman-teman. Lagi kita campur nanti dengan hijau-hijauan seperti daun kates, daun talas, kangkung juga bisa ya, semua jenis sayur bisa dicampur dengan ini. Tapi saya pribadi lebih sering memakai daun kates dan daun talas. Campur lagi sampai habis ya teman-teman airnya. Aduk rata lagi. Kalau bisa membuat fermentasinya jangan terlalu basah ya teman-teman. Jadi jangan terlalu basah juga jangan terlalu kering. Diperkirakan saja. Ini saya tadi 5 kilo ampas tahu, 2,5 kilo dedak. Saya pakai 2,5 liter air untuk membuat campuran ini dengan M4. Ini sudah hampir rata ya teman-teman. Kalau sudah rata, jadi kita masukkan ke dalam plastik. Kalau saya tidak memiliki ember yang ada tutupnya, saya masukkan nanti ke dalam plastik. Pelan-pelan ya teman-teman, supaya ampas tahu ini tercampur rata dengan dedak tadi. Hasilnya pun jadi bagus. Jadi sepertinya sudah rata ini ya teman-teman. Nah, kita dapat melihat kalau hasilnya bagus itu tidak ada airnya ya teman-teman. Nah, jangan terlalu becek. Nah, ini menandakan bahwa hasil ini bagus ya teman-teman, tidak terlalu becek dan tidak terlalu kering. Ini belum saya kasih makan teman-teman. Sepertinya sudah rata ini ya teman-teman. Kalau sudah, kita masukkan ke dalam plastik. Nah, ini sudah ada plastiknya teman-teman. Lalu kita masukkan ke dalam plastik. Tekan ya teman-teman, harus dilakukan ditekan agar dia padat di dalam.
selesai, tekan pelan-pelan. Setelah kelihatannya sudah ada, lalu ini kita ikat dengan tali ya. Ini kita ikat ya teman-teman. Kita ikat dengan sangat kencang ya teman-teman, agar udara yang di dalam tadi tidak keluar, karena fermentasi itu kan tidak ada udara yang keluar. Jadi kalau bocor, fermentasi tersebut gagal. Kalau sudah kita ikat, nanti ini harus kita simpan. Simpannya jangan di tempat yang panas teman-teman, di tempat yang, kalau bisa di tempat yang agak lembab. Ini kita simpan. Ini ya teman-teman yang kita buat tadi. Kita taruh di bawah sini. Biarkan 3-4 hari. Ini contoh fermentasi yang sudah saya buat kemarin, sudah 2 hari. Nah, ini tanda-tanda berhasil dari fermentasi ini ya teman-teman. Ada gelembung di dalam pakan yang kita buat dari ampas tahu ini. Ini nanti kalau sudah 3 hari sudah bisa dipakai. Ciri-cirinya fermentasi itu berhasil, nanti ketika kita akan buka itu baunya seperti fermentasi tape. Jika sudah berbau tape, fermentasi tape, itu berarti fermentasi kita berhasil. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Kiranya video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sudah melihat video ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video saya untuk kedepannya. Nah, dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Selamat sore.